La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Riddah atau perang melawan kemurtadan adalah serangkaian konflik militer antara kaum muslimin melawan pemberontakan beberapa suku Arab. Perang ini terjadi setelah Rasulullah SAW wafat, dan perang ini yang dilancarkan oleh Khalifah Abu Bakar selama tahun 632 dan 633 Masehi. Pemberontakan kaum Arab dalam historiografi Islam pada masa itu dianggap bersifat keagamaan, dikarenakan ada salah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW yang kemudian mengaku sebagai seorang nabi, yaitu Musailamah. Sedangkan menurut sejarawan lain, pemberontakan itu lebih bersifat politis dan memiliki aspek keagamaan lainnya, yaitu Madinah telah menjadi pusat sistem sosial dan politik, yang di dalamnya agama menjadi bagian penting. Akibatnya, tidak terelakkan lagi bahwa reaksi melawan sistem ini juga memiliki aspek keagamaan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau bertepatan dengan 3 Juni tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah. Setelah tersiar kabar wafatnya beliau SAW, para sahabat sangat terkejut. Umar bin Khattab yang duduk di tengah mereka tidak terima dengan kabar itu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah tidak wafat, melainkan sedang pergi menghadap Tuhannya. Umar terus mengancam, bahkan mau membunuh siapa saja yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Ketika tersiar kabar Rasulullah wafat, Abu Bakar sudah pulang ke rumahnya di Sun, di pinggir kota Madinah. Lalu bergegaslah beliau menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dilihatnya Nabi Muhammad SAW sudah diselubungi kain di salah satu bagian rumahnya. Abu Bakar lantas menyingkap kain itu dari wajah Rasulullah SAW, lalu menciumnya dan berkata, "Alangkah sedapnya sewaktu engkau hidup, dan alangkah sedapnya waktu engkau wafat." Setelah itu, Abu Bakar segera keluar lalu berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah selalu hidup, tak pernah meninggal." Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 144. Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya pun telah berlalu rasul-rasul. Apabila dia mati atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang. Barang siapa berbalik ke belakang sama sekali tak akan merugikan Allah, tetapi Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Umar bin Khattab yang mendengar itu seketika jatuh tersungkur dan baru meyakini bahwa Rasulullah telah wafat. Setelah Rasulullah wafat dan sedang menunggu dimakamkan, sebagian kaum muslimin mengadakan pertemuan di Safiqah, yakni balai kota di Bani Sa'idah. Mereka membicarakan siapa sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Nabi sebagai khalifah. Kelompok Ansar mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Kabar itu terdengar para sahabat dan keluarga yang sedang mengurus jenazah Nabi. Lalu 3 orang sahabat, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah menyusul ke pertemuan itu. Saat kaum Ansar bertemu kaum Muhajirin, terjadilah perdebatan. Masing-masing bersikukuh mengajukan calon pemimpin pengganti Nabi. Perundingan tak juga mencapai titik temu, hingga Abu Ubaidah menyampaikan, "Sahabat-sahabatku dari kalangan Ansar, kalian adalah pihak yang pertama menolong dan membela agama Islam. Oleh karena itu, janganlah kamu menjadi orang pertama yang memecah belah dan merusaknya," ujar Abu Ubaidah. Setelah suasana tenang, akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Alasan terpilihnya Abu Bakar: yang pertama, sahabat Nabi yang paling senior. Kedua, selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan negara. Ketiga, dermawan, sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat. Keempat, disegani kaum Quraisy karena tegas, cerdas dan mau bekerja keras. Dan yang kelima,
pernah menggantikan Nabi sebagai imam salat ketika Nabi sakit. Jazirah Arab terdiri dari banyak kabilah, negara, ras, dan suku yang bermacam-macam. Di lain sisi, sesaat setelah Rasulullah wafat dan beritanya pun tersebar, banyak orang Arab yang murtad, yakni keluar dari Islam dan tidak mau membayar zakat. Ada banyak sebab kemurtadan yang terjadi saat itu. Salah satunya adalah kurangnya iman dalam hati setiap kabilah Arab. Mereka hanya berlindung atas nama keimanan, namun belum pernah merasakan kenikmatannya. Setelah Nabi wafat, ketidaksetiaan mereka terhadap Islam kemudian nampak, sebagaimana kaum munafik pada saat perang Uhud dan perang Tabuk. Sebenarnya, bibit gerakan pemurtadan itu sudah muncul sebelum Rasulullah SAW wafat. Namun, saat itu, nyalanya dapat diredupkan dengan wibawa kenabian dan kekuatan pengaruh Rasulullah SAW. Sebagai contoh, Musailamah bin Habib di Yamamah yang menyatakan bahwa dirinya adalah Nabi setelah Rasulullah. Juga Aswad Ansi di Yaman yang mengatakan bahwa dia Nabi sekaligus tukang sihir. Itulah sebabnya setelah mendengar berita Rasulullah wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, mereka menjadi murtad dan banyak kabilah yang menyatakan tidak lagi tunduk kepada kekuasaan Madinah. Mereka mulai menganggap bahwa zakat itu sama dengan keharusan membayar pajak. Oleh karena itu, mereka menolak. Banyak hambatan ketika Abu Bakar menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin, karena sedang dalam masa transisi yang menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh umat Islam ketika itu. Gerakan pemberontakan itu bangkit, aktif, dan menyebar hingga semenanjung Arab, terkecuali Makkah, Madinah, dan Taif, yang tetap berpegang teguh pada Islam serta menjaga keberlangsungannya. Begitu Rasulullah wafat, pemberontakan dan kemurtadan menjalar ke seluruh Jazirah Arab. Mengetahui hal itu, Khalifah Abu Bakar merespon dengan keras dan bangkit mengajak kaum muslimin untuk memeranginya. Ada hal yang menarik terkait pendirian Abu Bakar untuk memerangi kaum riddah, yakni kaum murtad. Seperti telah diketahui bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang terkenal lembut dan halus. Namun untuk masalah ini, Abu Bakar sangat keras. Pendirian Abu Bakar awalnya tidak disetujui oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar menolak pandangan Abu Bakar dan memintanya untuk mengampuni mereka yang menolak membayar zakat selama mereka masih mengerjakan kewajiban lainnya. Akan tetapi, Khalifah Abu Bakar tetap bersikeras bahwa mereka yang menolak membayar zakat dan murtad harus diperangi. Dan itulah awal dari perang Riddah yang memakan waktu hampir 1 tahun lamanya. Ratusan bahkan ribuan orang terbunuh dalam perang Riddah. Meski demikian, penduduk Madinah dengan Abu Bakar sebagai khalifah dan jumlah muslim yang tidak seberapa dapat berdiri tegak di hadapan pasukan besar yang terdiri atas suku Absy, Zubiyan, Khatfan, Fazarah, dan Ta'i. Pertempuran saat itu telah membuktikan kepada orang Arab bahwa kaum muslimin mampu menghalau semua musuh, bahkan dalam kondisi minim pasukan sekalipun. Kemenangan kaum muslimin dalam peperangan kali ini punya pengaruh baik, apalagi dalam catatan sejarah Islam. Setelah pertempuran berakhir, banyak kabilah yang kembali kepada Islam. Banyak pula utusan kabilah yang membayarkan zakat kepada pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Di antara mereka yang pertama menunaikan kewajiban zakat adalah Safwan ibnu Safwan, Zabarkan ibnu Badar dari Bani Tamim, dan Adi ibnu Hatim al-Ta'i yang merupakan salah seorang ketua Bani Ta'i. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan salah satu sejarah Islam ini dapat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.